Memasuki berita yang pertama, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Oku beserta 5 pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu diganti. Pergantian ini terbilang cukup lama, lantaran baru dilakukan setelah penjabat Bupati Oku dilantik. Setelah hampir 3 tahun lebih tanpa ada rotasi jabatan di pemerintah Kabupaten Oku, lantaran belum adanya penjabat bupati, akhirnya penjabat Bupati Oku Teddy Melwansyah melakukan penyegaran organisasi. Pelantikan jabatan ini juga dilakukan lantaran ada beberapa jabatan di lingkungan Pemkab Oku yang mengalami kekosongan. Diketahui, 6 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami pergantian dan pergeseran. Pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pertama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Oku tahun 2022 yang digelar di ruang Abdi Praja Pemkab Oku tersebut dilakukan oleh PJ Bupati Oku Haji Teddy Melwansyah. Dari 6 pejabat itu, 1 diantaranya pergantian Kabak Protokol Komunikasi pimpinan yang sebelumnya dijabat Ferry Iswan, digantikan Febriandi yang sebelumnya menjabat Kasubag Protokol, sementara Ferry Iswan menjadi Sekdin Pariwisata Oku. Selain itu, Hasan Hade yang sebelumnya menjabat sebagai Sekdin PU Perkim dilantik sebagai Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Oku. Selanjutnya, Imron HS yang sebelumnya menjabat sebagai Sekdin Pariwisata dan Kebudayaan Oku dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Oku. Rian Trinanda yang sebelumnya menjabat sebagai Lurah Air Gading dilantik sebagai Kasubag Protokol. Lurah Air Gading dijabat oleh Arif Sobirin yang sebelumnya menjabat sebagai Kasih Pembangunan di Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya. Kepala BKPSDM Oku Mirdaili menyebutkan pelantikan menindaklanjuti hasil seleksi terbuka JPT pada tahun 2019 yang telah mendapat rekomendasi dari pusat. Memang sudah lama, memang bukan karena dihambat seperti yang disampaikan Pak Bupati, karena memang proses aturan tadi sudah disampaikan Pak Bupati. Pak Kuryana waktu itu dilarang karena 6 bulan sebelum dan sesudah tidak boleh lagi mutasi. Kemudian diusulkan waktu zaman Pak Edward, ditolak oleh Mendagri karena memang tidak ada kewenangan LH untuk mutasi berubah status. Nah, ini pun juga sudah kita usulkan 2 bulan yang lalu, tapi memang prosesnya panjang, apalagi ada 2 pejabat tinggi pertama, eselon 2 sudah lama. Rekomendasi itu harus dimintakan rekomendasi terbaru ke KASN, sudah jadi satu keputusan. Penjabat Bupati Oku Teddy Melwansyah dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini untuk memenuhi kebutuhan dan penyegaran organisasi. Menurutnya tidak ada hal yang dispesialkan dalam pelantikan ini. Teddy berharap agar para pejabat yang baru dilantik bisa bekerja secara baik, profesional dan amanah. Ari Pranika, PAL TV.